Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Paskah yang keempat. Shalom. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, Majelis Jemaat GKP Cimahi akan melaksanakan ibadah dan jemaat dapat mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui media online. Akan disampaikan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, pada ibadah pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aam Ramlan Sairun STH dengan mengambil tema Tuhan Gembalaku. Kemudian dari SMKA, Majelis Jemaat menghimbau agar para orang tua bisa memfasilitasi dan mendampingi putra-putri untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Selanjutnya, Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dalam ibadah online yang dilaksanakan di rumah-rumah selama bulan April, baik yang diserahkan langsung ke gereja maupun ditransfer melalui rekening gereja. Berikutnya, pelayanan Pendeta Audra di GKP Cimahi akan berakhir pada bulan Juni dan waktu pengakhiran akan diinformasikan kemudian. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembar, bergembar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka
Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kebaktian Minggu Paskah 4 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, Minggu Paskah 4 ini diberi tema Tuhan Gembalaku. Adapun nats pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 yang menyatakan sabda Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut masuk-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak, Ibu, adik-adik pemuda, remaja, dan anak-anak. Pimpinan dan tuntunan Tuhan bagi umat-Nya telah begitu sempurna. Salah satunya dinyatakan kepada kita melalui hukum-hukum-Nya. Dan saat ini, mari kita ingat ulang hukum Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Mari kita bersama-sama menyambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 275. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi.
Jemaat Tuhan, sesungguhnya siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa? Penulis surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10 telah mengingatkan kepada kita, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita, secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam saat teduh sejenak. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Yesus penolongku, meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak seorang pun diinginkan oleh Tuhan binasa. Karena itu, bagi kita yang dengan segala kerendahan hati mengakui dosa dan mencari jalan keselamatan hanya kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan seperti diberitakan kepada bangsa Israel. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berangkat dari firman Tuhan tadi, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya sebagai hambanya memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah berkenan mengampuni dosa kita. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih setiamu begitu nyata dan sempurna ya Tuhan. Di hari perhentian yang Kau kuduskan ini, kami bersama-sama kembali mendapat persekutuan. Kami yakini jika kami sekalipun di rumah hanya bersama keluarga, tetapi Tuhan boleh kami yakini hadir, mempersekutukan kami dengan saudara-saudara kami di rumahnya masing-masing, di dalam satu iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyambut persekutuan ibadah kami ini dengan kesungguhan. Kami meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuduskanlah kami, agar kami layak mendekat kepada Tuhan. Biarlah saat ini menjadi saat Tuhan membaharui kami, meniadakan segala keletihan kami, meniadakan segala kelesuan kami, terlebih kekecewaan dan putus asa, mengganti dengan hidup yang berpengharapan dan kepastian. Berfirmanlah ya Tuhan saat ini kepada kami, biarlah firman-Mu itu juga yang akan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan Yesus firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, menolong kami sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan Alkitab secara sinodal, hari ini bersama-sama dengan segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan lainnya, kita akan mendasarkan pemberitaan firman
berdasarkan Injil Yohanes pasal 10. Mari kita bersama-sama mendengar Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian penuturan penginjil Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan yang satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik pemuda, remaja, dan anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar saudara semua? Sudah 5 minggu sudah kita tidak melaksanakan kebaktian di gedung gereja. Setiap hari Minggu tiba, pasti kita semua merindukan untuk bisa kembali berkebaktian, bersekutu, bertemu satu dengan yang lain di gereja. Seraya mungkin bertanya, kapan saat itu tiba? Ya, betapa tidak pertanyaan seperti itu pasti ada. Mungkin ketika himbauan pertama dari pemerintah, dari sinode gereja-gereja, kita diminta melakukan social distancing dan physical distancing untuk waktu 2 minggu, yaitu mulai tanggal 17 Maret sampai 2 April yang lalu. Waktu itu kita optimis, tanggal 5 April sudah bisa kembali berkebaktian di gedung gereja ini. Tapi nyatanya hingga hari ini kita masih dihimbau untuk yang kedua kali, agar tetap mengkarantina diri di rumah sepanjang bulan April. Bahkan untuk ketiga kali, di awal Mei ini kita masuk dalam suasana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku semua, mungkin saat ini yang ada dalam pikiran dan dirasakan oleh banyak orang, termasuk Anda dan saya, sepertinya bukan lagi rindu, tetapi sudah berubah menjadi jemu. Bahkan kita mulai merana dan kecewa. Kita semua telah dibuat menjadi tidak berdaya melawan corona. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku,
dalam keadaan seperti sekarang ini, apakah kita berpikir akan terus hanyut dan tenggelam dalam ketidakberdayaan? Haruskah kita menjadi kecewa dan putus asa? Bapak Ibu Saudara, jika suasana kondisi serupa itu yang tengah menjejali pikiran dan menekan perasaan kita saat ini, saya ingin katakan kepada semua, segera stop pikiran dan perasaan serupa itu. Pikiran dan perasaan yang tidak memberi impian dan harapan yang baik kepada diri kita harus dihentikan dan ditiadakan. Karena jika hal itu terus mengungkung dan mengurung hidup kita, bukan hanya tidak membawa keuntungan bagi kita, tapi kita terus ditindih, ya, dan kita akan rugi. Mungkin Anda semua bertanya, lalu harus bagaimana, bukankah kita sekarang hampir tidak berdaya? Bapak Ibu Saudara, Anda merasa tidak berdaya, lalu Anda putus asa, hati-hati. Sikap seperti itu sangat berbahaya. Untuk itu, hari ini kita harus bersyukur, karena di dalam suasana di mana kebanyakan orang mulai berpikir telah kehilangan daya, merasa kecewa, dan menjurus pada putus asa. Melalui pemberitaan firman Tuhan, kita diajak merenungkan sebuah tema yang sangat memberi harapan kepada kita, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pokok penting yang dapat kita gali dari tema tersebut. Setidak-tidaknya ada 3 pokok penting yang akan kita renungkan. Yang pertama, kalau Tuhan adalah gembalaku, gembala yang bagaimanakah Tuhan itu? Dan yang kedua, kalau Tuhan adalah gembalaku, siapakah aku? Lalu yang terakhir atau yang ketiga, kalau Tuhan adalah gembalaku, apa artinya bagiku? Saudara-saudara, mari kita pahami dari ketiga pokok tersebut satu persatu. Yang pertama, kalau Tuhan adalah gembalaku, gembala yang bagaimanakah Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara, kita tahu begitu banyak sebutan Tuhan adalah gembala diangkat dalam wacana kekristenan. Dalam nyanyian, dalam khotbah-khotbah, dalam doa-doa, dan sebagainya. Bahkan dalam kebaktian saat ini setidaknya ada 2 lagu yang kita lantunkan bertemakan Tuhan adalah gembala. Tadi kita menyanyikan Kidung Jemaat 407. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu, berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Juga di Kidung Jemaat 415 tadi kita mendengar, gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu, dan saya tahu
Mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu, masih banyak lagu-lagu bertemakan Tuhan adalah gembala lainnya yang indah didengar dan meresap di hati. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Pemakaian istilah gembala ternyata selain dikenakan pada diri seorang yang pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai gembala ternak kambing, domba dan sebagainya. Misalnya kalau kita membaca Kejadian 4 ayat 2, di situ disebutkan Habel adalah sebagai gembala. Lalu di dalam kitab Kejadian 23 ayat 20 ditulis tentang para gembala yang bekerja pada Ishak. Lalu kalau kita membaca juga di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 ditulis, Musa menggembalakan kambing domba Jitro. Di kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 11 dikatakan di sana, juga Daud menggembalakan kambing domba dan seterusnya. Nah, istilah gembala juga dipakai sebagai ternyata metafora atau kiasan, penggambaran untuk menyebut diri Allah, Tuhan dalam fungsinya di tengah-tengah bangsa Israel. Seperti misalnya di dalam Kejadian 48 ayat 15, dan juga di dalam Mazmur 23 yang seringkali syairnya dilantunkan melalui nyanyian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saudara-saudara, pemakaian istilah gembala sebagai metafora sering diungkapkan dalam bentuk pujian atau semacam pengakuan iman umat Allah yang mensyukuri pemeliharaan ilahi dalam kehidupannya. Dan salah satunya Mazmur 23 ayat 1-6 menarik bagi kita untuk kita cermati dan kita simak. Kita mulai dari Mazmur 23 ayat 1-2 di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membaca Mazmur seperti itu, Bapak Ibu mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam wujud pekerjaan yang baik, tubuh yang sehat, rumah, ataupun keceriaan di dalam keluarga. Bahkan saya membayangkan dari sini, sekalipun saat ini kita berada dalam keadaan yang terkarantina, saya yakin Anda tidak akan kehilangan keceriaan itu. Lalu selanjutnya di dalam Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, melalui ayat itu, penulis Mazmur memberitahukan rahasia kehidupan kepada kita dalam menyikapi tekanan rutinitas kehidupan, yaitu dengan mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita di jalan yang benar. Mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita berarti kita membuka diri dan memberikan waktu kita untuk berelasi lebih dekat dengan Tuhan. Seperti domba yang siap dituntun, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha semakin mengenal Tuhan kita melalui pembacaan firman Tuhan misalnya, melalui renungan-renungan harian, kita berdialog dengan Tuhan, kita berdoa, kita bisa bersyukur kepadanya. Seperti yang dirasakan oleh Daud, sikap hati menerima tuntunan penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan dan penyegaran bagi jiwanya. Saudara, Tuhan sebenarnya rindu untuk menuntun kita di jalannya.
dan menyusuri rute kehidupan yang telah Tuhan rancangkan untuk kita. Kehidupan kita tidak hanya berhenti di sebuah padang yang berumput hijau. Di waktunya Tuhan mengizinkan kita untuk kembali berjalan sesuai dengan rancangannya. Melalui relasi yang erat dengan Tuhan, kita akan dimampukan memiliki kepekaan untuk memahami rancangannya bagi hidup kita. Selanjutnya tadi di Mazmur 23 ayat 45, pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Artinya apa? Saudara, walaupun perjalanan harus memasuki lembah kekelaman, penulis Mazmur memberikan bukti kepada kita bahwa kedekatan dengan Tuhan telah mengubah hati dan jiwanya menjadi kuat melewatinya. Mungkin masalah akan tetap ada. Lembah kekelaman, kata pemazmur, tetap dimasuki, bukan harus dihindari. Sekalipun Saul terus berupaya untuk mencelakakan Daud, namun Daud senantiasa berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, saudara-saudara, berelasi erat dengan Tuhan tidak berarti masalah yang kita akan hadapi secara otomatis akan hilang. Namun Tuhan akan memberkati kita dengan hati dan jiwa yang kuat dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan senantiasa yakin bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Meyakini penuh bahwa Tuhan adalah gembala bagi hidup kita, akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kita di dunia ini. Lalu saudara-saudara, di ayat yang terakhir, Mazmur 23 tadi, ayat 6. Pemazmur mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ternyata padang yang berumput hijau, air yang tenang, apalagi lembah kekelaman, bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita, bukan akhir dari perjalanan hidup setiap manusia. Apakah kita bangun pagi tiap hari, berlelah-lelah sepanjang hari, demi mengejar sesuatu yang nantinya pasti berlalu? Rumah baru, mobil baru, deposito baru, gadget baru. Ataukah kita senantiasa berjalan bersama Tuhan sesuai dengan rancangannya bagi kita? Sehingga pada saatnya nanti kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dipahami oleh umat Tuhan dalam Perjanjian Lama tentang Tuhan sebagai gembala, ternyata oleh Tuhan Yesus digunakan. Yesus mempergunakan istilah gembala juga dalam pengertian metafora di dalam pengajaran-pengajarannya, di mana gembala menjadi gambaran kedudukan atau fungsi sebagai gembala digambarkan dalam hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab terhadap ternak yang digembalakannya. Sekelompok kawanan ternak yang biasanya disebut domba yang digembalakan dipakai untuk memetaforakan umat Allah atau sekelompok umat Allah. Sedangkan gembala dipakai untuk memetaforakan fungsi dan sikap pemimpin di tengah-tengah kawanan umat Allah. Injil Matius pasal 9 ayat 36 dan Markus 6 ayat 34
mencatat bahwa Yesus menggambarkan fungsi dan sikap gembala sebagai orang yang tugasnya mengawasi, memelihara, memimpin ternak untuk menemukan padang rumput bagi keperluan makanannya dan melindungi dari segala mara bahaya. Jadi pekerjaan seorang selaku gembala tadi oleh Tuhan Yesus digambarkan pula secara jelas dengan mempergunakan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebagaimana dicatat dalam Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Juga Matius 18 ayat 12 sampai 14. Dalam perumpamaan tersebut dijelaskan bahwa seorang gembala yang bertanggung jawab senantiasa mengharapkan keutuhan kawanan ternaknya, kawanan dombanya. Seandainya terdapat domba yang tersesat, seorang gembala yang baik tentulah akan pergi mencarinya, berusaha untuk menemukan yang tersesat dan menyelamatkannya yang hilang dengan satu tujuan, yaitu agar yang hilang dapat kembali menjadi satu dalam kawanan gembalaannya. Selanjutnya dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Untuk menggambarkan peran seorang gembala, Tuhan Yesus juga mempergunakan istilah yang berasal dari kata bosko, bahasa Yunani, yang artinya memberi makan atau membiarkan kawanan ternaknya makan rumput di belantara. Jadi saudara-saudara, perhatian utama Tuhan Yesus dalam membicarakan tentang tugas gembala tampak di sini dipusatkan pada masalah fungsi, sikap dan tindakannya sebagai seorang pemimpin umat Allah. Menurutnya seorang pemimpin umat Allah haruslah senantiasa berusaha menjaga keutuhan dan kebaikan umat yang dipimpinnya, dan mampu membimbing mereka untuk mencapai apa yang menjadi keperluannya. Itulah gambaran gembala. Itulah Tuhan yang dimetaforakan sebagai gembala. Yang kedua, tadi, kalau Tuhan adalah gembalaku, siapakah aku? Siapakah Anda dan saya? Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia sebagai hamba Allah berulang kali dalam Alkitab dikiaskan sebagai domba gembalaan. Di dalam Mazmur 100 ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Demikian juga di dalam Yehezkiel 34 ayat 31 dikatakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15, ketika sesudah Paskah, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Simon, anak Yohanes, katanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab saat itu, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jadi umat, saudara dan saya, di dalam gambaran Alkitab, di dalam gambaran sejarah gereja adalah domba, domba milik Allah. Nah, lalu apa maknanya? Sebagai salah satu jenis binatang, kalau kita melihat yang digambarkan di dalam Alkitab,
Domba tergolong binatang yang lemah, saudara-saudara. Dalam Alkitab kelemahan domba digambarkan, misalnya di dalam Yesaya 53 ayat 7, tak dapat membela diri terhadap orang yang hendak menggunting bulunya sekalipun. Lalu kalau kita membaca dalam Yesaya 53 ayat 7, terhadap orang yang membantainya, ia pun tidak berdaya, sangat memilukan hati. Karena itu pemazmur di dalam Mazmur 49 ayat 15 mengatakan, gambaran tentang domba yang dikiaskan sebagai kiasan umat. Hal ini mau melambangkan juga kepanaan manusia. Kelemahan manusia seperti itu juga sering dijadikan alat oleh nabi-nabi palsu. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 15, nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Sebab domba adalah lambang hati yang suci, lemah, tak bersalah. Selanjutnya, domba juga di tengah-tengah serigala biasanya akan binasa. Matius 10 ayat 16 sampai 19. Memang domba tidak merusak atau merugikan. Tapi di dalam Alkitab juga digambarkan domba bersifat agak dungu yang justru cenderung merupakan kelemahannya. Dan ini seperti banyak anak manusia. Domba mudah dibodohi, mudah hilang atau sesat. Matius 10 ayat 6. Saudara, akhirnya tanpa gembala, domba merupakan makhluk yang mudah binasa. Bilangan 27 ayat 17. Matius 9 ayat 36. Itulah domba. Lalu yang ketiga, kalau Tuhan adalah gembalaku, apa artinya bagiku? Bapak Ibu, manusia keberadaannya atau ubahnya seperti domba, syarat dengan segala kelemahan. Manusia tak dapat membela dirinya terhadap pihak lain seperti domba tadi yang akan menggunting bulunya, atau terhadap orang yang hendak membantainya. Sangat memilukan hati. Domba di tengah-tengah serigala biasanya akan binasa. Tanpa gembala, tadi dikatakan domba merupakan makhluk yang mudah binasa. Tapi Bapak Ibu, hal yang harus diingat, manusia sebagai domba Allah tidak hidup dan berjalan sendiri. Mereka ada dalam penggembalaan, gembala yang baik. Gembala yang sangat mengenali domba-dombanya. Gembala yang sedia mengorbankan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, yang bersedia mengorbankan hidup untuk domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan penuntun tadi, yakni, kalau Allah itu gembalaku, gembala yang seperti apa? Kalau Allah adalah gembala, siapakah aku? Dan kalau Allah itu gembala, apa artinya bagiku? Kita dapat menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Anda dan saya adalah domba-domba milik Allah. Milik dari Sang Gembala Agung. Anda dan saya diutus ke tengah-tengah dunia yang syarat dengan tantangan.
bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi Anda dan saya tidak sendiri, dikatakan tadi dalam Alkitab. Karena Anda dan saya bersama Sang Gembala yang baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, saat ini kita pasti tidak nyaman menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan. Ada di tengah-tengah wabah. Kita harus mengurung diri, mengkarantina diri. Bahkan mungkin bukan hanya karena wabah atau penggebuk corona. Akan tetapi masih banyak tantangan dan tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Tekanan dari sosial ekonomi, pendidikan anak-anak, pekerjaan yang saat ini juga menghadapi kesuraman, PHK dan sebagainya. Himpitan, jepitan. Seperti itu sulit untuk kita hindari. Sebagai manusia tentu kita tahu ubahnya tadi. Seperti domba yang syarat dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Namun kita harus bisa menghadapi segala realitas dan mengatasi segala persoalan yang ada di hadapan kita. Kita akan seperti domba di tengah-tengah serigala. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa pentingnya kehadiran Sang Gembala yang baik. Sang Gembala yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Itulah yang harus menjadi andalan kita. Dan terakhir, stop segala kegalauan dan kegaduhan. Jauhi kecewa dan putus asa. Tetap dan gapailah uluran tangan gembalamu yang ingin merengkuh, merangkulmu. Letakkan segala bebanmu dan mendekatlah kepada gembalamu yang telah memberikan hidupnya bagi kita dan telah bangkit dan hidup kembali memberi kekekalan kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong Anda dan saya. Tetap kuat, tetap semangat, karena kita memiliki Gembala yang baik. Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kita. Amin. menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kini marilah kita rendahkan diri, kita satukan hati kita di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama. Mari kita berdoa. Ketika kami mempersekutukan diri kepadamu ya Tuhan, kami sungguh merasakan keteduhan, kami sungguh merasakan ketenangan, bahkan kelepasan dari segala beban. Engkau seakan-akan memberi kehidupan baru kepada kami. Engkau seakan-akan memberi kekuatan kepada kami. Engkau memberi harapan kepada kami. Bahkan Engkau yang akan terus menyemangati kami. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Hari ini kami boleh mendengar suara-Mu. Hari ini kami bersama-sama boleh mengenali Engkau sebagai Allah yang berkenan menjadi gembala kami. Terima kasih hari ini kami bersama-sama menerima anugerah perlindungan dari Tuhan melalui kehadiran Tuhan yang sedia menjadi gembala kami. Engkau adalah gembala sejati, bukan gembala upahan. Engkau adalah gembala yang mengenali domba-domba-Mu. Engkau adalah gembala yang tahu keberadaan domba-dombanya. Karena itulah ya Tuhan, kami boleh tegak menatap kepadamu apapun keberadaan kami, di tengah segala himpitan-jepitan, di tengah segala kesesakan, di tengah segala tantangan dan persoalan hidup yang begitu menumpuk. Memang itu semua tidak akan sirna begitu saja. Tetapi ketika kami mengenali Engkau adalah gembala kami sungguh dikuatkan.
Ya Tuhan, biarlah kami selalu Engkau tempatkan dalam rangkulan-mu. Biarlah Engkau tempatkan setiap anak-anak Tuhan di dalam belayan kasih-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini bersekutu di rumah masing-masing. Hadirlah ya Tuhan Engkau di dalam setiap rumah. Persekutukanlah umat-Mu dengan Engkau sendiri. Lawatan-Mu ke dalam rumah mereka masing-masing akan memberikan suasana baru. Rumah mereka akan sungguh menjadi bukan hanya tempat perteduhan dari hujan dan teriknya matahari, tapi sekaligus akan tetap menjadi tempat perteduhan mereka kepada Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan, mungkin di rumah-rumah jemaat ada anak-Mu yang sakit, yang karena usia lanjut ataupun karena derita dan penyakit. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa atas mereka. Berilah kekuatan yang lebih kepada mereka. Beri pengharapan baru kepada mereka. Agar di dalam kesesakan pun mereka akan selalu bergantung, bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin membawa harapan anak-anak Tuhan ketika saat ini harus melakukan social distancing, physical distancing, kehangatan keakraban yang semula tumbuh. Dengan itu semua menjadi hambar, menjadi hampa. Bahkan bukan hanya itu Tuhan, paparan COVID-19 telah membawa kami ke dalam hidup yang hampir tidak berdaya. Ya Tuhan, kiranya Engkau lepaskan umat-Mu di muka bumi ini, termasuk umat-Mu di GKP Jemaat Cimahi ini, dari segala ancaman wabah pagebuk corona ini. Kami ingin mendoakan agar anak-anak-Mu tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Kami ingin mendoakan usaha-usaha setiap anak-anak-Mu mengatasi merebaknya wabah corona ini. Kami berdoa bagi pemerintah yang dengan usaha keras berjuang melawan penyebaran wabah corona ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta para menteri yang membantunya, bahkan para kepala daerah di aras provinsi, di aras kabupaten dan kota, kecamatan, desa, bahkan RW dan RT. Biarlah mereka boleh satu visi, satu arah di dalam mengatasi segala persoalan yang ada saat ini. Berikan hikmat kepada mereka. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk keberlangsungan pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kami tidak ingin anak-anak Tuhan hanyut dan tenggelam di dalam kecewa dan putus asa. Biarlah suara Tuhan boleh senantiasa diperdengarkan kepada mereka. Berkati untuk GKP Cimahi yang di dalam segala keterbatasan yang dimiliki tetap ingin menyuarakan suara Tuhan, menembus batas-batas, masuk ke rumah-rumah jemaat-Mu. Biarlah suara Tuhan yang diperdengarkan sungguh-sungguh menjadi pelita, menjadi kekuatan bagi semua umat-Mu.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberi semangat, memberi pengharapan, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan spirit di dalam memimpin kehidupan persekutuan. Kami berdoa untuk tim ibadah GKP Jemaat Cimahi, Komisi Pelayanan Musik dan Multimedia, M3G. Biarlah ya Tuhan di dalam segala tantangan, di dalam segala rintangan yang ada, kami tetap bisa menundukkan diri kepada Tuhan. Kami tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jerih payah yang diberikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kiranya Engkau jadikan apa yang diupayakan menjadi cara Engkau memperindah kehidupan setiap umat-Mu, sehingga anak-anak Tuhan menjadi semakin berharga di mata Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Ingin kami bawa seruan doa kami ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diserahkan melalui kotak yang disediakan oleh majelis jemaat setiap hari Minggu dan Kamis pada pukul 10 sampai dengan pukul 14.00. Dan dapat juga ditransfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, dengan segala kerendahan hati, disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki, semuanya berasal daripada-Mu. Maka saat ini kami datang kepada-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibanding dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Saudara-saudara, di penghujung ibadah ini, saya ingin tegaskan, hanya karena kekuatan iman, saudara-saudara akan dapat melihat matahari di waktu mendung. Hanya karena kekuatan iman, saudara-saudara, Anda dapat melihat bintang di dalam teriknya matahari di siang hari. Hanya karena kekuatan iman, saudara-saudara, Anda akan siap menghadapi berbagai himpitan, kesulitan. Peganglah firman Tuhan hari ini yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadikanlah gembala agung tempat perteduhanmu. Dan kini pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.